Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tahira Rizka, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil mini proyek yang telah saya kerjakan yang berjudul aplikasi web peminjaman alat laboratorium berbasis Laravel. Latar belakangnya yaitu dalam lingkungan laboratorium, pengelolaan data inventaris alat merupakan aspek krusial untuk menunjang kelancaran kegiatan praktikum dan penelitian. Tanpa sistem pengelolaan yang efisien, seringkali timbul berbagai kendala, seperti kesulitan dalam melacak ketersediaan alat secara akurat, memantau kondisi fisik masing-masing alat, hingga potensi kehilangan atau kerusakan yang tidak terdokumentasi dengan baik. Menyadari pentingnya hal tersebut, serta sebagai bagian dari pemenuhan tugas mini proyek yang diberikan, maka dikembangkanlah sebuah aplikasi web sederhana yang bertujuan untuk mempermudah proses pengelolaan data alat laboratorium. Lalu ada tujuan aplikasi yaitu membangun aplikasi web sederhana untuk mengelola data alat laboratorium, mengimplementasikan fungsionalitas CRUD secara lengkap, menerapkan validasi form untuk memastikan integritas data, dan membuat antarmuka pengguna yang intuitif. Lalu ada fitur utamanya yaitu create, menambah data alat laboratorium baru, read, yaitu menampilkan daftar semua alat laboratorium dan detail masing-masing alat, lalu update, yaitu mengubah data alat laboratorium yang sudah ada, lalu delete, yaitu menghapus data alat laboratorium dengan konfirmasi, kemudian ada validasi form untuk semua operasi input data, database seeder untuk data awal, dan database migration untuk pengelolaan skema database. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan, yaitu framework backend menggunakan Laravel, bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP, lalu database yang digunakan yaitu MySQL atau MariaDB via Laragon, lalu front-end stylingnya yaitu Bootstrap 5, lalu web server lokal yaitu Laragon, dan lalu dependency manager yaitu Composer, dan terakhir yaitu version control dengan menggunakan Git dan GitHub. Kemudian ada struktur database, nama tabelnya yaitu alat labs, lalu kolom utama dan tipe datanya yaitu ID, nama alat, deskripsi, jumlah database, jumlah tersedia, kondisi, created add, update add, dan terakhir penggunaan Eloquent ORM. Lalu alur kerja dari aplikasi atau CRUD, yaitu untuk proses create, pengguna akan mengklik tombol tambah alat baru, kemudian pengguna akan diarahkan ke sebuah form untuk mengisi detail alat. Setelah form disubmit, sistem akan melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Jika data valid, informasi alat akan disimpan ke dalam database. Dan terakhir, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman daftar alat dengan notifikasi bahwa data berhasil ditambahkan. Lalu untuk proses read atau membaca data, di sini ada dua skenario yang terjadi. Yang pertama yaitu saat pengguna mengakses halaman utama daftar alat, controller akan mengambil semua data alat dari database untuk ditampilkan dalam bentuk tabel. Yang kedua yaitu saat pengguna mengklik tombol detail pada salah satu alat, controller akan mengambil data spesifik alat tersebut dan menampilkannya di halaman detail. Kemudian untuk proses update atau memperbarui data, pengguna memilih alat yang ingin diubah datanya dengan mengklik tombol edit, lalu sebuah form akan muncul yang sudah terisi dengan data alat yang lama. Lalu pengguna melakukan perubahan yang perlu dan mensubmit form tersebut. Sistem kembali melakukan validasi data. Jika valid, data alat di database akan diperbarui dengan informasi yang baru. Pengguna kemudian akan diarahkan kembali ke halaman daftar alat dengan pesan sukses. Dan yang terakhir yaitu proses delete atau menghapus data. Pengguna akan mengklik tombol hapus pada alat yang ingin dihilangkan. Untuk mencegah kesalahan, sebuah dialog konfirmasi akan muncul. Jika pengguna mengkonfirmasi, data alat tersebut akan dihapus secara permanen dari database. Setelah itu, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman daftar alat, juga dengan notifikasi bahwa data telah berhasil dihapus. Yang terakhir yaitu kesimpulan.
Kesimpulannya yaitu aplikasi web peminjaman alat laboratorium ini telah berhasil dikembangkan sesuai seluruh ketentuan dengan fungsionalitas CRUD yang lengkap, validasi form untuk integritas data, serta antarmuka pengguna yang intuitif. Pemanfaatan fitur Laravel seperti database migration dan seeder juga telah berhasil diimplementasikan, menjadikan proyek ini tidak hanya memenuhi target fungsional tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang berharga dalam pengembangan aplikasi web. Selanjutnya yaitu demo aplikasi web. Ini merupakan tampilan utama dari aplikasi web peminjaman alat laboratorium. Pada tampilan utama ini, kita bisa melihat daftar alat laboratorium. Di sini ada tabel yang berisi nama alat, jumlah tersedia, kondisi, dan aksi. Terdapat 5 daftar alat, yaitu Bunsen burner, gelas beaker, mikroskop binokular, pipet ukur, dan timbangan analitik. Di sini kita bisa melihat berapa jumlah yang tersedia dari setiap alat laboratorium. Kemudian kita juga bisa mengetahui kondisi dari setiap alat laboratorium, yaitu ada yang rusak ringan, baik, atau perlu kalibrasi. Lalu pengguna juga bisa menambahkan alat baru dengan mengklik tombol di sini. Lalu kita akan diarahkan ke halaman form tambah alat laboratorium baru. Di sini kita bisa mengisi nama alat, contohnya misal yaitu cawan Petri. Lalu ada deskripsi di sini. Di sini itu kita terserah mau isi atau enggak. Kemudian ada jumlah yang tersedia ini wajib diisi dan kita akan mengisinya misalnya 5. Lalu pada kondisi kita pilih baik. Kemudian kita akan menyimpan data ini dengan mengklik di sini yaitu simpan alat. Nah, di sini bisa dilihat bahwa alat yang tadi kita masukkan yaitu cawan Petri sudah ada pada tabel ini dan berisi data dari cawan Petri yaitu di mana jumlah yang tersedia adalah 5, kondisinya baik. Selanjutnya pengguna juga bisa melihat detail dari setiap alat laboratorium. Misal contoh yaitu Bunsen burner. Kita bisa melihat detail dari alat itu dengan mengklik di sini yaitu detail. Lalu kita akan beralih ke halaman ini di mana di sini menampilkan informasi secara detail dari alat yaitu Bunsen burner. Di sini kita juga bisa memperbarui data dari alat ini yaitu dengan menekan edit alat ini. Lalu kita juga bisa kembali ke daftar. Nah, di sini pengguna juga bisa menghapus alat laboratorium dengan menekan tombol hapus ini. Misalnya alat cawan Petri kita ingin menghapusnya. Maka kita akan tekan tombol ini hapus. Kemudian akan muncul pop-up yang bertanya begini, kemudian kita tekan saja OK. Nah, di sini alat laboratorium berhasil dihapus. Yang tadinya itu cawan Petri, sekarang nggak ada lagi data dari cawan Petri. Mungkin segini aja demo dari aplikasi web peminjaman alat laboratorium. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.